Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'irin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai karena Allah, keluarga besar Kecamatan Cibinong, alhamdulillah Bapak Sekjam dan beserta jajarannya, Bapak Camat yang kurang sehat dan seluruh para sekal, Pak Bu Kasubag, dan terima kasih Pak Sujai yang telah memberikan kesempatan. Mari kita awali ta'lim ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Bapak Camat kita disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Keluarga kita yang sulit pada saat ini, semoga Allah mudahkan dari kesulitannya. Keluarga kita yang sakit pun insya Allah Allah angkat penyakitnya. Sampai keluarga kita, diri kita, suami, istri, anak, cucu, keturunan kita, semoga Allah berikan kesempatan untuk ziarah ke Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Ala hadaniyah wa likulli salihah wa ila hadatin sa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajatina. Barakatul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Sujai, saya mohon izin diberikan waktu berapa menit? Jam ya? Sampai jam. Tadi Pak Sujai bilang pembekalan. Insya Allah Bapak Ibu semuanya di bulan suci Ramadan ini kita siap untuk ditarbiyah di dalam bulan suci Ramadan. Mengingat sampai hari ini, detik ini, kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan di dalam Al-Quran saja, di mana yang menjadikan sandaran dalil diperintahnya kita sebagai hamba Allah untuk menunaikan ibadah shaum di bulan suci Ramadan. Agar kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Agar kita ini benar-benar betul-betul sungguh-sungguh bertekad tidak terjebak oleh ibadah rutinitas. Shaum di bulan suci Ramadan tiap tahun sampai detik ini bukan tidak, tetapi belum memberikan makna yang lebih mendalam kepada kita semuanya. Bahkan sampai sekarang nih, sampai saat ini kita diberikan sehat, harta insya Allah berlimpah, amin. Ya, semuanya, anak kita, suami, istri, rezeki yang melimpah. Tapi seiring itu semuanya kita justru belum memaksimalkan ibadah. Di mana Imam Malik menyampaikan banyak sekali orang itu terjebak menunaikan ibadah shaum di bulan suci Ramadan, ditarbiyah di bulan suci Ramadan,
Tetapi ketika Ramadan meninggalkan kita, tidak ada lagi amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu kita tidak termasuk hamba-hamba orang-orang yang tercela. Nah, dalam firman Allah yang populer, yang sering kali kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, Allah menginginkan kita untuk bertakwa ketika kita diperintah untuk shaum di bulan suci Ramadan. Takwa. Masya Allah. Setelah beriman, akhir ayat ini disuruh bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang kedua, ta'lamun, paham, agar kita jadi tahu makna yang terkandung, hikmah yang terkandung ketika kita melakukan shaum di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ta'lam. Yang ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang ketiga, Allah menginginkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur akan nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Tujuan puasa. Lalu yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menginginkan kita sebagai hamba-hambanya yang benar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, la'allakum tattaqun, bertakwa. Takwa sederhananya begini, seringkali kita mendengar iman, takwa. Iman dulu apa takwa dulu, Ibu? Bapak, iman dulu apa takwa dulu? Iman al-i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan wal 'amalu bil arkan. Iman itu kita meyakinkan di dalam hati kita, mengiktikad hati kita, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilaih. Wal iqrar bil lisan, lalu kita ikrarkan di dalam lisan, berzikir kepada Allah, di antara kita menguatkan keimanan kita kepada Allah. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini, hamba-hamba yang kuat berzikir kepada Allah, maka dia kuat imannya. Kurang berzikir kepada Allah, maka kurang imannya. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini, di tarbiyah di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah iman kita sedang kuat-kuatnya. Coba Pak, yang halal jadi haram karena apa? Karena iman. Sedekah
Yang tadinya sedikit jadi banyak karena apa? Karena iman. Dan iman itu adalah perhatian. Perhatian terhadap apa? Terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita hadir di sini pun rutin mengikuti ta'lim ini pun karena iman. Kita tadarus membaca Al-Quran karena iman. Dan lain sebagainya amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak biasanya di bulan suci Ramadan ini, semuanya karena iman. Dan iman ini membuahkan hasil, la'allakum tattaqun. Kita bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh takwa kepada Allah, bukan sekedar takwa kepada Allah, benar-benar takwa kita kepada Allah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah semaksimal mungkin kita, dan memaksimalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW anjurkan. Lalu dalam kitab Qaum Tughyan wa Syu'aibil Iman, cabang iman yang ke-10, ini udah bicara busana takwanya nih. Wa syu'batul asyirah, di dalam kitab itu cabang iman yang ke-10, hubbul lillahi ta'ala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita cinta terhadap suami ada tandanya enggak? Ada ya Bu? Ada dong. Begitu juga Bapak ketika cinta terhadap istri pasti ada tandanya. Hubbul lillah, tanda cinta kita kepada Allah pun itu ada tandanya. Apa tandanya? Wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta terhadap Al-Quran. Ada kita ngaku cinta kepada Allah, tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Padahal ini syahrul Ramadan, syahrul Quran. Maka pertanyakan kepada diri kita, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, tetapi belum, bukan tidak, kalimat saya, belum mau kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, fahuwa kadzdzabun, maka dia adalah seorang yang pembohong. Nah, bulan Ramadan ini alhamdulillah kita terus baca Al-Quran. Memang hikmahnya seperti itu, daya tariknya memang seperti itu, karena ini adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Singkat. Lalu yang kedua, la'anakum ta'lam. Jadi kita itu disuruh diperintah oleh Allah agar kita paham, ta'lam, mengetahui keutamaan dari saum. Kita merasakan lapar, dahaga, semuanya dikendalikan hawa nafsu kita. Inna nafsala amaratun bisu, ya, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Dan bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita diberikan nafsu al-mutmainnah, nafsu inginnya berbuat baik, inginnya tebar kebaikan. Itu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu-nafsu yang jelek, nafsu-nafsu yang buruk, insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita terhindar dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la'allakum tashkurun, bersyukur ya Allah. Sudah belumnya kita bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau berikan sampai detik ini ya Allah. Kita bermuhasabah tuh Bapak Ibu, atau barangkali saya lebih kufur nikmat lebih banyak daripada bersyukur ya Allah. Nah, bulan ini kita masuk, tadi Pak Sujai bilang 10 akhir bulan suci Ramadan itu minanna. Insya Allah kita dibahagiakan dan bahagia dunia akhirat oleh Allah.
Karena kita sama-sama yakin bahwa hati ini, jiwa ini, sampai detik ini kita diletakkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita masih bersyukur hari ini. Apa itu syukur? Dalam kitab yang sama, dalam kitab Qawmiyatul Riyad, asyukru ru'yatul mun'imi wala ru'yatul ni'mah. Syukur itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat siapa yang memberikan nikmat sampai detik ini. Siapa yang memberikan kenikmatan kita sampai detik ini. Allah. Jangan lihat kenikmatannya yang diberikan. Kalau kita lihat kenikmatannya, gak ada puasnya. Dikasih satu pengennya dua, dikasih dua pengennya tiga. Itu maksudnya. Ya, salah? Enggak sih, gitu ya. Cuma, ya kurang, surga kurang. Ini kita manusia nih, kita manusia akhir zaman. Jujur aja, saya juga masih begitu. Gitu ya, masa kiam. Ya, kepingin, tapi yang lebih indah lagi, ketika kita melihat ru'yatul mun'imi wala ru'yatul nikmah, Allah yang memberikan, seharusnya kita pun amal ibadahnya kita tambahin. Umpamanya Pak Sekjam ngasih handphone ke saya senang pasti saya jaga nih handphone saya. Orang minta pun saya nggak akan kasih. Kenapa? Karena ini hadiah dari Pak Sekjam. Bahkan saya tunjukkan di depan Pak Sekjam, saya pakai. Kenapa? Karena pasti yang memberikan itu senang. Bahkan ketika Pak Sekjam ngasih kerjaan sama saya akan lebih giat lagi kerjaan yang diberikan Pak Sekjam. Kenapa? Agar Pak Sekjam senang sama saya. Karena Pak Sekjam memberikan kenikmatan untuk saya. Allah pun demikian Bapak Ibu. Sampai saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Bagaimana kita membuat Allah itu senang? Tentunya amal ibadah ini kita tambahin. Makanya bulan suci Ramadan ini Allah senang banget. Daya magnetnya itu luar biasa. Buktinya apa? Kita tambahin lagi amal ibadahnya. Bagaimana senang camat, Pak Sekjam? Kita kinerja kita ini harus lebih lagi, lebih giat lagi. Qawiyyun jism. Seperti itu. Antara kita hablum minallah dan wahablum minan nas. Itu hukum alam. Kenapa? Karena kita tidak mau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la in syakartum wa azidanakum wala in kafartum wala in kafartum apa? Wala coba suratnya apa? Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Apa semuanya ayat itu? Semuanya apa? Apa kata Allah? Kalau kita diberikan nikmat bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. La azidannakum, Allah akan tambahkan. Wala in kafartum, kalau kita kufur yang Allah berikan nikmat sampai detik ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Makanya jangan kaget Bapak Ibu ketika ada rezeki kita yang hilang. Mungkin karena kita ini ada kufur akan sebagian nikmat dari Allah. Makanya kadang-kala ada aja itu rezeki kita dihilangkan, bahkan spontan Allah ambil orang haknya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dengan segala kerendahan hati ini kami mengajak, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini agar kita terbentuk sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah, yang pandai mensyukuri akan nikmat hablum minan nas yang Allah berikan melalui atasan kita, melalui rekan kerja kita.
Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ini la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka aku dekat. Allah sangat dekat. Ibu, bulan suci Ramadan ini bulan yang paling mustajabah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa sih doa seorang wanita, doa seorang ibu yang mudah diijabah oleh Allah? Bu, tuh. Rasulullah sambil senyum, Rasulullah jawab, kenapa doa seorang wanita yang mudah diijabah oleh Allah? Engkau pengen tahu sahabatku? Iya ya Rasul. Karena doa seorang wanita mudah diijabah oleh Allah, wanita mempunyai hati yang lembut. Tuh. Makanya ibu sama suami lembut ya, semakin lembut gitu ya. Jangan marah-marah. Masya Allah, udah capek marah-marah gitu sejam. Rasanya gimana gitu ya sejam. Nah, marahnya boleh. Marah itu bukan tidak berarti tidak boleh, tapi marah yang proporsional gitu ya. Marah yang ada doanya ketika kita marah. Nah itu. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Allah sangat dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita ini di bulan suci Ramadan telah menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kita ini di bulan suci Ramadan ini lagi imannya kuat-kuatnya. Oleh karenanya ayat ini menyampaikan kepada kita, berdoalah kepada Allah hatta yablughu sulusul lailil akhir, sepertiga malamnya akhir. Sepertiga malamnya akhir dalam Al-Adhkar Imam An-Nawawi, kitab ini menyampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman kepada kita. Apa kata Allah? Man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang mohon kepadaku, maka akan aku perkenankan permohonannya. Nah, nanti malam nih, malam terakhir, ya 10 terakhir, mohon kepada Allah. Jangan sungkan, ya, jangan sungkan, jangan di status, ya. Jangan di medsos, Bu. Mohonnya di medsos, curhat sama Allahnya di medsos. Aduh, ini Masya Allah. Kadang-kadang gimana gitu ya. Udah bulan suci Ramadan kali ini, katakanlah bulan suci Ramadan yang terakhir yang Allah berikan. Kenapa? Agar kita maksimal di 10 akhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa man yas'aluni fa'utiya. Barang siapa yang minta kepadaku, aku beri. Bapak Ibu minta apa? Rezeki yang berlimpah, silakan minta sama Allah. Jangan malu-malu, jangan isin-isin. Minta sama Allah. Bulannya bulan baik, insya Allah kita diijabah oleh Allah dengan permintaan kita yang terbaik di antara yang paling baik. Minta rezeki, minta sama Allah. Rezeki bukan materi saja Ibu, bukan. Anak soleh itu rezeki. Anak nurut sama kita itu rezeki. Kerja nyaman itu rezeki. Rezeki dari Allah. Atasan baik itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan rezeki aja, salah. Kalau kita mentafsirkan rezeki itu hanya materi itu. Arizku al-mutlaqah, arizku al-mukhtarah, arizku al-muqayyadah, itu rezeki. Ya, insyaallah kesempatan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampunkan. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai dari akhir balik sampai saat ini,
seluruh dosa-dosa kesalahan yang pernah kita kerjakan mulai dari akhir balik hingga saat ini, semoga Allah ampunkan. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa sedahulu kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, karena kita tidak pernah yang namanya tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Ada di sini yang nggak pernah punya dosa? Tunjuk tangan. Ada? Ya ada, ya Allah. Kalau Allah tunjukkan aib kita, kita pasti nunduk terus. Untungnya Allah Maha Baik. Ya. Maksudnya ya Allah. Kalau Allah tampilkan dosa kita, nggak berani saya ngomong seperti ini. Ya, inilah apa yang disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Terakhir kaitan itu, yuk sama-sama kita perbanyak istighfar. Hatta yang bagus sudut-sudut dan akhir, sepertiga malam yang akhir. Kenapa? Karena kita ini hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kata Nabi, kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawbah. Setiap kita pasti punya kesalahan, setiap kita pasti punya berbuat salah dan dosa. Tetapi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang bersalah, kalian yang mengakui kesalahan kalian dan kalian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada orang yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat dosa, juga mau mengakui kesalahannya. Ada yang begitu? Ada ya? Tapi nggak ada di antara kita. Kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengakui kesalahan kita dan kita segera memperbaiki kesalahan, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhir bulan suci Ramadan ini kita disehat walafiatkan oleh Allah, suci lahir maupun batin kita, dan senantiasa Allah sayang terus terhadap kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahilah sisa umur yang
dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup apalagi yang telah wafat ya Allah. Jadikan kubur beliau rawdah min riyadil jannah ya Allah, terang benderang dalam rahmat ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah yang terbaik di antara yang paling baik ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah yang kami kerjakan mulai dari akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, rahmati kami ya Allah, rahmati anak-anak cucu keturunan kami ya Allah, rahmati istri suami kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri akan nikmat-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami ya Allah kufur akan nikmat-Mu ya Rabbana, min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami ya Allah, anak cucu keturunan kami ya Allah, soleh-soleh min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair. Wa la taj'alna waliyyan min ahli asy-syarri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb, bahagiakan kami semua dunia akhirat ya Allah. Bahagiakan kami semua dunia akhirat ya Allah. Kumpulkan kami kelak ya Allah dalam akhirat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami kelak semua dalam surga-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatan ma'wa ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma